siapa? Saya kan kaget tuh. Ya ampun, anak ini kemarin bilang kutik Dun, video ini tuh hapus semuanya. Lo tak menyesal sama sekali nih? Tidak, Tuhan yang menyesal yang jamin. Serius? Serius. Setelah ikut ajang Miss ini juga kok tak menyesal? Yang penting itu menjalankan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Berita sudah lama begini, baru kok bersuara. Kenapa seorang Merince Kogoya baru speak up? Halo sobat semua, selamat datang di podcast OAPSI. Ini merupakan podcast orang asli Papua punya cerita. Dan bersama saya di channel YouTube saya tentunya, Tirza Bonyadone. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, yakni Merince Kogoya. Halo teman-teman semua. Saya bisa bertemu langsung dan bisa bertegur sapa. Ternyata kita biasa ketemu ya. Iya. Karena kebetulan kita satu gereja. Iya, benar. Iya. Dan tentunya juga saya udah kenal Merince nih dari zaman orok ya, zaman kecil begitu, dan bukan orang lain lagi, betul ya? Benar. Dari kecil ya. Betul sih, sudah dari kecil. Jadi siap berbagi sesuatu yang luar biasa. Dan tentunya hari ini saya mengundang Merince karena isu yang sangat panas ya. Mengingat juga ya 2 bulan lalu dikabarkan ya ini merupakan isu yang mungkin tidak mengenakan juga buat Merince. Tapi kami percaya ya, ini dalam konteks kamu datang ke sini artinya aman-aman saja ya. Kok setuju toh? Siap, setuju guys. Jabat tangan dulu nih, dia setuju untuk bercerita langsung kepada kita seputar dengan diskualifikasi dari Miss Indonesia 2025. Benar ya Merince ya? Karena jarang-jarang sekali ya kalau mau dilihat kita ikut kontes kecantikan, jarang sekali daerah timur Indonesia itu terjadi hal seperti ini. Tapi tahan dulu, karena kita kenalan dulu kepada Merince tentunya. Kita harus tahu anak ini tuh dia punya kegiatan sehari-hari itu apa. Silakan. Ya baik, terima kasih. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, saya Merince Kogoya. Saya saat ini kuliah di Universitas Cendrawasih semester 5. Kemudian saya berusia 20 tahun, puji Tuhan. Wah, masih muda ya? Ya, kira-kira baru masuk Agustus kemarin. Oh, baru masuk. Iya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Lanjut. Ya. Kesibukan saya terlibat dan aktif sekali di dalam organisasi, baik di kampus, di gereja, dan juga komunitas-komunitas di luar. Mungkin seperti itu sih, Kak. Biasanya memang anak muda tuh aktif ya, apalagi baru usia 20 tahun. Nah, di semester berapa lagi tadi? Semester 5. Semester 5, ini kamu jurusan apa? Di jurusan manajemen. Jurusan manajemen ya, ini semester 5 berarti tinggal beberapa semester lagi ya. 3 atau 4 semester lagi ya? 3 ya? Oh 3 ya, oh berarti tepat waktu ya. Kalau lebih cepat lebih baik. Oh, lebih cepat lebih baik. Amin. Oke, di sini seperti yang tadi kita sudah bilang, kita akan membahas seputar dengan Merince punya kabar yang kurang mengenakan ya. 2 bulan yang lalu kalau tidak salah dia didiskualifikasi. Dan bagaimana sih perasaan kamu pada saat itu? Tentunya pada saat tiba-tiba dipulangkan ya kaget dan juga sedih. Itu sudah pasti. Itu hal yang tidak pernah saya pikirkan dan tidak pernah juga terlintas dalam pikiran saya akan dipulangkan. Itu jauh dari pikiran saya. Jauh sekali ya, karena memang kita kalau mau ikut sesuatu pasti impiannya kita sampai di target dong. Iya. Terus? Itu pasti. Jadi saya mengikuti ajang itu, kemudian dalam masa karantina, terus saya dipulangkan dengan tiba-tiba. Dan sampai sekarang pun belum ada surat secara resmi saya diberhentikan. Oh wow, artinya ini diberhentikan secara satu pihak saja gitu? Iya. Ini serius? Serius. Berarti tidak memberikan mungkin surat secara resmi? Secara resmi tidak tertulis, tidak ada. Tidak ada, telepon kamu juga enggak? Waktu itu saya dipanggil ke ruangan secara terpisah. Itu kami biasa kami para finalis makan di situ, tempat makan. Terus saya disampaikan saya harus berhenti perkara video yang sedang viral itu. Nah, kemudian saya disampaikan seperti itu, saya juga sempat melakukan pembelaan. Tapi rupanya itu tidak mempan. Dan ya saya dikeluarkan, saya tidak diizinkan lagi untuk masuk ke dalam ruangan utama yang kami para finalis di situ. Saya tidak diizinkan untuk masuk kembali. Atau mungkin perpisahan dengan teman-teman saya itu saya tidak dikasih uang seperti itu. Terus jadi dikeluarkan ya sampai pulang. Jadi langsung ya, tanpa AIUE. Saya mau tulis surat, ke saya punya teman-teman toh, saya teman satu kamar.
saya mau tulis surat untuk dia. Saya mau bilang karena perkara ini saya dikeluarkan. Jadi saya mau kasih semangat untuk teman-teman kalian tetap semangat. Gitu saya mau mendukung mereka. Tapi karena saya didesak dengan sangat cepat, sehingga saya tidak sempat untuk menuliskan surat. Saya hanya tulis salam, Miss Papua Pegunungan, terus saya terusirkan yang dari Papua Pegunungan. Itu saya bawa 2, saya taruh 1 untuk dia, terus panitia 1 yang dampingi saya kasih untuk dia. Sudah, setelah itu saya keluar. Jadi pesan saya tidak tersampaikan kepada teman-teman saya. Jadi mereka dulu kaget tiba-tiba saya tidak ada di situ. Oh, wah, ini cukup sedih juga ya, karena memang tanpa berpamitan juga. Jadi secara langsung tidak diberikan hak sama sekali ya, kalau kasarannya bicaranya begitu. Tapi ini sama sekali saya tidak menjudgment dari pihak apapun ya. Siap. Tapi ini kita mendengarkan langsung dari apa yang Merince rasakan seperti itu. Waktu itu berharap, karena kita pernah H-1 kita latihan nari bareng ya. Betul, ini saya punya kakak pelatih nih, sungguh mati. Saya sudah siapkan tarian untuk menari di sana, ternyata batal. Tapi itu lucu juga, karena kita latihan sampai jam 11 malam. Benar. Dan dia tuh habis itu juga harus bikin apa ya? Gue ketemu teman-teman kan? Saya banyak persiapan waktu itu karena memang buru-buru sekali. Oh ini harus ini cari-cari bareng sampai tidur itu subuh baru berangkat. Latihan juga tuh saya punya kakak nih jago penari nih. Kalau kita memang kan apa sih yang kita terbantu toh. Kalau yang ketong tahu, ketong akan bantu. Kalau yang ketong bisa kasih, ketong akan kasih. Kira-kira kayak begitu. Jadi ya sama kayak kemarin toh Merince butuh sesuatu ya kita enggak. Meskipun ya kenyataannya ya terjadi seperti ini, tapi itu memang di luar kehendak kita ya sebagai manusia ya, tapi pasti adalah cerita-cerita yang mungkin kurang mengenakan, tapi itu jadi bagian dari cerita hidup sendiri. Begitu ya? Benar sekali. Oke, back to topik. Luar biasa. Kalau kita mau lihat berarti persiapan kamu sendiri berapa lama nih? Persiapan saya sampai di masa karantina dalam tahap seleksi itu selama 4 bulan. 4 bulan. Oke, yang rekrut kok atau merekomendasikan kok sendiri tuh? Jadi waktu itu saya mungkin agak kita keluar sedikit. Oke. Jadi keputusan saya untuk mengikuti ajang Miss Indonesia sendiri ini berawal dari awal tahun 2025. Di mana tahun sebelumnya di tahun 2023, 2024 itu saya menyambut tahun baru itu ya yang penting happy-happy seperti kita pada umumnya. Tapi beda dengan tahun 2025 itu saya dengan mama di Jakarta. Saya memulai tahun baru tuh benar-benar memulainya dengan Tuhan. Artinya setiap detik, setiap menit itu ya Tuhan. 2024 sudah berlalu dan saya mengucap syukur. Kemudian 2025 ini apapun yang Tuhan kehendaki di tahun 2025 biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Dan ini Tuhan pakai seperti apa ya Tuhan pakai. Dan bentuk daripada komitmen saya kepada Tuhan itu dan tindak lanjut daripada itu saya tulis dalam saya punya notebook. Saya tulis beberapa hal yang harus saya capai dan kejar di tahun 2025. Salah satunya itu saya tulis model. Karena itu pun kakak tahu bahwa saya ini kan sebelumnya kan tomboy itu Iya. Tapi dia ini cocok. Kalau saya meskipun tomboy tapi menurut saya kok cocok. Manisnya dapat, cantiknya dapat, apalagi tinggi badannya. Saya kalau tinggi kayak dia juga saya ikut model sampai Oke, lanjut. Jadi salah satunya saya tulis model. Itu pun karena setiap kali foto itu pasti saya punya teman-teman bilang, Merko kayaknya di ujung boleh, kok di ujung karena tinggi toh. Tinggi. Terus kalau saya kasih lihat saya punya best foto kayak bestie mereka tuh bisa bilang, kok tuh cocok jadi model gitu. Dong tinggal bilang gitu, makanya saya dorongan ya. Pikiran-pikiran itu saya berpikir kenapa saya tidak manfaatkan atau coba dulu kelebihan yang ada. Makanya salah satunya saya tulis tuh model di saya punya target yang harus saya kejar di tahun 2005. Setelah saya tulis, kemudian saya tutup saya punya notebook tuh, terus saya doakan. Kemudian 2 minggu kemudian itu saya pergi ibadah dari Bogor pergi ke Jakarta di PIK 2. Kakak tahu itu baru pertama kali juga saya jalan di kota besar sendiri. Apa? Kota sendiri. Saya juga pernah mengalami hal itu, tapi ini bukan tentang saya, semua tentang Merince. Lanjut. Jadi sudah, itu pun karena ikuti saya punya kegerakan hati. Ya, saya harus pergi ibadah di sana sama kakak perempuan satu yang saya baru ketemu juga di tanggal 25 Desember karena kami Natalan di Jakarta. Saya bilang kakak saya ibadah sama-sama dengan kakak karena memang kita sudah sebelumnya janjian dan saya punya hari tergerak untuk ibadah sana padahal ada gereja dekat situ juga. Begitu. Tapi sudah karena saya punya hati gelisah sekali saya harus pergi ke sana, makanya saya pergi. Saya jalan berangkat dari Bogor ke Jakarta. Jalan sampai di sana, kemudian kami ibadah selesai. Biasa kan kalau orang-orang baru dalam gereja itu kan ada
keluarga rohani begitu tuh, ada konseling rohani. Jadi saya dipertemukan sama salah satu bapak dengan ibu, kemudian kita konseling rohani. Kita mulai cerita-cerita, mereka tanya-tanya, kita sharing. Terus saya punya kakak perempuan yang kakak Juni ini, dia tiba-tiba langsung dia bilang itu cocok jadi model itu. Pembahasan itu mulai lanjut dari situ. Kebetulan juga bapak sama ibu ini mereka punya keponakan itu yang pemilik salah satu model ajang kecantikan juga di situ. Indonesia Model Search. Nah, dia punya keponakan pemiliknya. Jadi ada connecting. Iya. Connecting ya antara yang kamu sudah rencanakan, terus berangkat begini tiba-tiba ada juga nih. Padahal baru 2 minggu kemarin. Wow. Baru doakan tuh. Yes, betul. Jadi saya bilang, Tuhan nih buka jalan cepat sekali begitu. Jadi kita setelah bangun komunikasi dan kebetulan mau punya urusan di Jakarta selesai dan kami balik ke Jayapura di Papua. Balik itu karena sudah bangun komunikasi dan dari sana mereka sampaikan nanti saya akan tampil untuk bawa busana. Itu konser yang sama-sama dengan Judika punya. Untuk pertama kali. Untuk pertama kali. Terus karena saya kan seperti yang tadi saya bilang tomboy itu, makanya saya latihan pakai heels ini. Nggak tahu yang 5 cm saya pakai itu sungguh mati, ini kayak robot berjalan. Wah, oke. Saya tidak tertawa ya. Iya. Lanjut. Jadi hari pertama latihan saya kaki sudah gemetar betul. Gemetar. Sampai latihan sampai 3 minggu kemudian puji Tuhan tuh sudah bisa pakai heels 10 cm. 10 cm. Itu karena niat tuh jadi harus bisa gitu. Biasanya begitu, harus nekat dulu baru tahu kita punya kapasitas tuh ada di mana. Betul. Dari yang jalan kayak robot langsung 10 cm. Langsung menguasai medan ya. Lanjut. Oke. Kemudian setelah selesai latihan terus sudah mau persiapan untuk berangkat ke Jakarta untuk bawa busana. Begini kakak tahu tuh penerbangan tuh penuh waktu itu. Penerbangan penuh dan saya tidak kebagian tiket. Di satu sisi ya pasti wajar kecewa, sudah latihan, sudah berusaha dari yang tomboy ini sampai bisa jalan. Saya bisa mengerti kecewanya itu bagaimana ya, karena dia effort ya, dari 5 cm naik 10. Baru itu biasa latihan sampai jam 11 malam lagi. Oh iya, itu pasti sakitnya sampai di sini. Lanjut. Ya sudah, puji Tuhan itu sudah. Karena kita tidak kebagian tiket penuh, di satu sisi pasti kecewa. Tapi di sisi lain saya berpikir bahwa tidak ada yang kebetulan. Dan itu selalu saya tanamkan dalam hidup. Segala sesuatu yang terjadi baik itu sebaik bagaimanapun dan seburuk apapun itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Makanya saya tetap optimis. Mungkin Tuhan punya kehendak atau rencana yang lain. Pasti. Jadi sudah. Saya buka Instagram begini, saya di DM oleh salah satu akun official pendukung Miss Indonesia. Mereka tawarkan untuk gabung mengikuti audisi. Saya dihubungi. Pertama memang saya tolak. Yang pertama dihubungi saya tolak karena beberapa pertimbangan. Jadi saya pikir akhirnya saya butuh persiapan lagi karena ini ajang besar. Dan saya sama sekali butuh dan tidak tahu tentang Miss Indonesia. Sama sekali tidak tahu. Yeah. Melihat backgroundnya juga kan kita bilang pesannya tomboy, pakai heels 5 cm aja sudah kayak robot nih ya. Terus jadi setelah itu saya pertama tolak, kemudian saya cerita ke saya punya mama rohani. Saya punya mama rohani, jadi apa-apa tuh biasa cerita ke mama dia. Saya bilang, mama saya ada dapat tawar begini-begini, terus mama kasih kata-kata penguatan gitu yang pasti ya, pasti. Ya betul. Mama bilang tuh begini, kenapa dari sekian banyak minta maafin, saya kasih tahu yang mama sampaikan. Okay. Mama bilang, kenapa dari sekian banyak kok yang dihubungi, itu bukan kebetulan Mir. Itu yang mama sampaikan. Saya percaya juga pasti mama setelah sampaikan itu pasti mama dia berdoa juga sih. Sih, ini anak rohani saya kan mungkin tuh tradisional. Betul. Jadi sudah sampai saya mencoba untuk melihat peluang yang ada, dan saya setelah ketemu dengan mama itu saya bawa dalam pergumulan juga, dan saya tipe orang yang mau jalan kalau Tuhan kehendaki, tapi kalau Tuhan tak kehendaki berarti saya tidak mau jalan gitu. Oke, jadi istilahnya kayak kalau dalam Kristen ikut tuntunannya Tuhan. Ya begitu. Soalnya kalau Tuhan kehendaki Tuhan buat jalan, kalau tidak Tuhan tutup sudah begitu. Itu yang saya tanamkan. Jadi sudah saya bawa itu dalam pergumulan selama 3 minggu lebih. Saya bawa dalam pergumulan, kemudian saya dihubungi lagi dari akun yang sama untuk tawarkan saya gabung
menjadi gabung untuk masuk dalam audisi Miss Indonesia. Setelah melihat, dan pagi-pagi kakak tahu, pagi-pagi saya bangun ini masih pagi, saya tiba-tiba bangun ikut dengar ini, ingat mau punya kata-kata itu. Kenapa udah sekian banyak kok yang dibunyi, itu pasti bukan kebetulan. Yes. Nah, jadi saya bangun, kenapa? Baru ini waktu tinggal 2 hari terakhir sebelum pendaftaran tutup. Baik. Sebelum pendaftaran tutup. Nah, jadi 3 minggu selama pergumulan itu, saya ada sempat juga untuk daftar coba untuk upload foto, tapi tidak bisa terunggah terus. Tidak bisa. Jadi selama 3 minggu saya bilang, kayaknya mungkin Tuhan terkehendaki ke apa gitu. Jadi saya bilang mungkin Tuhan terkehendaki, karena sudah 3 minggu sudah coba-coba tidak bisa. Saya bilang sudah, kalau mungkin Tuhan tidak kehendaki, jadi saya tidak mau. Tapi pagi-pagi itu saya bangun tiba-tiba ingat mama dia punya kata-kata seperti itu. Jadi saya putuskan untuk kegiatan sepanjang hari itu semua selesai, rapat, kegiatan semua selesai. Terus saya punya teman punya HP. Pinjam teman punya HP, terus saya daftar lewat dia punya HP. Nah, itu baru bisa. Puji Tuhan sudah terdaftar. Kemudian setelah terdaftar selesai, itu kan sudah malam tuh, jadi pulang langsung istirahat. Terus besoknya itu saya dihubungi dari It's okay. Jadi di cuacanya kita nih di Jayapura lagi kurang baik. Jadi kalau misalnya ada noise yang kaget gitu, langsung kita kayak ada barang yang jatuh. Kita kira gempa apa. Tapi memang lagi rawan-rawan ya. Iya, lagi rawan-rawan dan cuaca memang lagi bagus. Oke? Lanjut. Oke. Intermezzonya lucu banget. Tapi bener, ini cuacanya lagi gak bagus ya waktu kita syuting ya. Jadi kalau misalnya teman-teman podcastnya kita lagi nonton dan dengar tiba-tiba ada hujan turun kah, gemuruh yang aneh-aneh karena cuacanya lagi gak bagus. Atau tiba-tiba langsung kita lari keluar gampang. Jangan sampai ini. Oke, back to topic. Rince. Setelah itu langsung malam, besok malam itu dari SCTV mereka SCTV RCTI mohon maaf. Oke. Satu untuk semua ya. Lanjut. Dari RCTI mereka hubungi saya untuk besok sudah mau audisi di Jakarta. Terus saya setelah daftar itu sebelumnya saya pikir, saya bilang aduh, saya bisa ke tidak karena dana atau kan? Iya pasti. Modal. Karena memang ikut-ikut begini ya, for your information ya buat teman-teman semua ya. Kalau mau ikut pageant begini, kita harus punya sokongan dana. Istilahnya kayak punya pendukung lah gitu. Betul ya? Betul, harus ada donatur. Lanjut. Oke. Jadi pada saat daftar itu, setelah daftar saya lihat saya punya dompet ini uang 1.000. 1.000. Jadi aduh, ini bagaimana? Karena 3 hari sebelumnya itu kakak tahu ini mau pergi, jangankan beli tiket pesawat, ini mau ke kampus saja. Saya isi bensin tuh 1 liter. Yes. Isi bensin 1 liter selama 3 hari berturut-turut itu saya tidak buka itu tangki motor. Saya berpikir bahwa yang penting saya pergi ke kampus, terima materi, ilmu, sudah pulang mau dorong motor kah, jalan kaki kah, itu urusan dari belakang. Anak muda banget. Tapi tidak apa. Saya suka sekali anak muda yang kayak begini, tapi tetap harus diperhatikan ya. Dan cantik-cantik gini ketong dorong motor lagi. Lanjut. Ya, jadi sudah selama 3 hari seperti itu, baru ini mendaftar ajang Miss Indonesia lagi. Jangankan beli bensin yang 1 liter 13.000. Jangankan beli itu pesawat yang bolak-balik dari kita ke Papua ini kan 10 juta lebih. Isi bensin 13.000 saya tidak ada uang gitu. Baru mau ikut ajang Miss Indonesia. Berat sekali ya. Tapi sudah, saya kembali lagi saya imani bahwa tidak, kalau Tuhan kehendaki Tuhan pasti buka jalan. Jadi saya walaupun uang cuman itu saya bilang Tuhan, kalau Tuhan kehendaki pasti Tuhan buka jalan. Jadi saya melihat. Jadi sudah uang yang 1.000 itu sudah saya pegang. Terus besok sudah mau audisi. Mereka dari sana mereka hubungi saya, bagaimana besok bisa ada di lokasi kan untuk audisi. Saya bilang kakak, saya coba cek tiket dulu gitu. Saya sampaikan ke saya punya orang tua, mama dan bapak, mereka di kampung. Saya sampaikan mau pergi berangkat sana tapi kendala dengan tiket. Dan pagi-pagi ini besoknya mau audisi nih kakak. Besok mau audisi. Itu belum ada tiket. Belum ada ya. Belum ada tiket ditangkap. Tapi saya bilang kakak nanti saya kasih kabar gitu. Jadi besok ini sudah mau audisi. Terus pagi-pagi itu saya bangun terus saya punya kegerakan hati nih bilang kok pergi saja ke bandara, ada tiket berangkat, tidak ada tiket ya sudah kembali. Baru saya lihat
mungkin saya uang begini, itu Iya. pikiran saya toh. Pasti kita kan kalau sebagai manusia ya pasti pikir ini cuma tidak nih barang cuma begini lagi. Jadi saya hati dengan pikiran ini berlawanan, Mm-mm. bertentangan. Jadi saya pikir tidak mungkin nih uang begini, tidak mungkin saya bisa berangkat. Jadi sudah saya tidak ikut, saya punya kata hati. Akhirnya tinggal sampai sore. Begini bapak telepon, bagaimana anak masih bisa berangkat kan? Saya bilang, bapak kayaknya mungkin bisa kak. Saya tanya KP3 dulu. Terus saya telepon, kakak dia bilang begini, adik ini sudah boarding nih. Adik di mana? Saya bilang, aduh saya masih di Kota Raja. Kalau saya ikut, saya punya kata hati yang pagi itu, mungkin saya langsung naik pesawat berangkat. Tapi saya tidak ikut itu. Makanya saya kemarin saya berdoa lagi, saya bilang Tuhan, saya minta maaf. Tapi kalau memang Tuhan lagi saya mau lihat. Hari sekarang saya mau pergi olahraga. Iya. Jadi tiket dan lain sebagainya itu Tuhan yang ngatur. Makanya sudah setelah doa selesai, saya mau pergi olahraga. Terus bapak puji Tuhan dan mama orang puji Tuhan ada uang, mereka kirim waktu itu 10 juta mereka kirim. Itu pun mama dan bapak setelah balik mereka cerita juga bahwa itu pertolongan Tuhan, mujizat gitu. Yeah. Jadi saya cuma bilang terang bapak di atas dari aman saja. Aja ya. Oke, lalu selanjutnya. Jadi setelah perkara dengan dana sudah ada, sekarang tantangan tuh di tiket. Tiket ini full gitu. Penuh. Tiket yang ada itu pertama kelas bisnis. Kelas bisnis saya bilang, aduh, ini ke sana 7 juta, belum lagi keperluan lain. Karena saya kan tidak dapat buku panduan, jadi saya tidak tahu gambarannya seperti apa, di sana nanti bagaimana, beli apa. Ya kayak kosong ya. Tidak ada gambaran sama sekali. Jadi sudah. Saya bilang kalau saya ke sana beli tiket harga 10 juta yang kelas 7 juta yang kelas bisnis punya, nanti saya ke sana yang lain-lain saya tidak tahu beda apa. Makanya saya pikir-pikir sebentar, saya pikir-pikir begini penuh lagi itu orang sudah ambil. Ya sudah saya lari di kantor otonom olahraga, saya olahraga. Saya bilang perkara itu Tuhan punya, jadi itu Tuhan yang atur. Kemudian saya lari tapi saya gelisah. Iya. Gelisah. Pastilah. Lanjut. Sudah. Sampai saya punya alarm bunyi jam 6.00 itu kan jam doa. Jadi sudah saya taruh HP, saya taruh di bawah, kemudian saya berdiri di samping kantor otonom itu orang sudah agak gelap tuh. Saya sendiri di situ terus saya mulai berdoa, saya panggil terus saya bilang Yesua HaMasiah. Saya sebut 2 kali Yesua HaMasiah. Saya bilang Bapak, ini anak nih Merince Kugoya. Saya bilang Bapak, ini anak Merince Kugoya. Jadi saya sebut 2 kali. Baru saya cerita, Bapak saya mau jalan ke sana, saya mau ikut audisi gini. Saya kasih tahu gitu, tapi anak terada ini penerbangan juga penuh. Saya cerita semua selesai, puji Tuhan. Saya dapat hikmat setelah doa selesai, saya dapat hikmat bahwa selain berdoa kita harus bekerja juga usaha. Ya, betul. Makanya saya langsung lari ke tempat tiket. Ke tempat tiket juga itu tempatnya itu tutup. Saya lihat situ ada nomor, saya mau hubungi begini KP3 dia telepon. Dia WA, ini ada tiket yang harga 4 juta. Saya bilang, oh iya kakak langsung ambil. Sudah kakak dia ambil, langsung malam itu saya bergerak itu. Ada latihan juga dan kakak itu. Yes, itu yang bikin kita cepat. Kakak ini sejam berapa nih kakak? Lanjut. Itu tuh benar-benar kayak macam antara besok berangkat atau tidak. Makanya ini siap kah tidak begitu tuh. Jadi sudah besok sudah tiket semua, makanya saya latihan dan kakak kita latihan semua selesai, terus saya mulai siapkan bagian-bagian semua, siapkan semua, taruh di koper, sudah selesai. Pagi mau berangkat ini, saya baru keluar dari rumah, saya punya koper yang saya bawa itu dia rusak. Oke, banyak banget insidennya ya sayang. Rusak, jadi saya pikir di sana itu kota besar tuh, jadi pasti pakaian tuh ada. Tapi yang tidak ada tuh mungkin noken, barang-barang kita punya yang dari kas kita pada daerah itu tidak ada. Makanya saya ambil itu saja yang saya kasih bisa di koper kecil. Kasih bisa barang-barang yang untuk ini saja yang tidak ada di sana. Yang lain-lain tuh ada di sana. Sudah saya ambil, saya langsung bawa ke bandara, langsung. Baru dalam penerbangan ini saya sempat khawatir. Saya bilang, aduh, kalau saya beli makan nanti keperluan lain saya tidak tahu. Begitu. Makanya saya bilang kalau saya tidak makan, berarti artinya saya doa dan puasa ujian penyembahan selama penerbangan. Sudah, itu yang saya lakukan sampai di sana itu audisi. Saya peserta terakhir yang sampai hari itu juga. Saya sudah bilang kakak saya punya pesawat nanti sampai terlambat. Jadi mereka kasih saya di jam 5. Tapi puji Tuhan pada saat itu sampai ada teman-teman juga, mereka 6 peserta yang masih ada. Jadi sudah saya tunggu dan saya peserta terakhir. Peserta terakhir, teman-teman yang lain mereka sudah
keluar beli makan dan lain sebagainya. Sudah santai ya. Ini yang belum santai. Itu kan pas lagi teman-teman dari Muslim mereka juga lagi buka puasa. Jadi sudah saya pikir kalau Tuhan yang bawa saya pasti dia akan sertai. Jadi jangan khawatir untuk makan dan minum. Makanya sudah saya pesan saja makan saya jam 9 baru saya makan jam 9 malam. Sudah saya ikuti sampai karena saya peserta terakhir, saya selesai audisi waktu itu jam 12 malam. 12 malam. Itu kayaknya ketemu tidur sudah jam 2. Jam 2 di sini kali. Terus sudah puji Tuhan selesai audisi semua selesai, saya kembali ke hotel istirahat. Kemudian saya pindah sampai di Jogja buat video semua seleksi sampai 4 bulan tuh selesai. 4 bulan semua selesai. Banyak sudah tantangan yang dilewati. Sampai mungkin kemarin ada sempat saya ada kasih naik di story, saya bilang nyawa sampai jadi taruhan dan lain sebagainya. Kita mau pergi buat itu video di Wamena terus sana. Kita sudah siapkan barang-barang untuk bawa naik ke Habema. Mau bawa ke Habema untuk kita shoot di sana. Begini tempat yang kita sementara belanja di sebelahnya terjadi penembakan. Kayaknya ceritanya dari awal sampai sekarang ini tuh menegangkan. Menegangkan karena apa? Ada saja cobaannya, ada saja ceritanya. Sudah, puji Tuhan karena situasi itu akhirnya hari itu kita memutuskan untuk tidak keluar kemana-mana. Karena ada teman-teman juga yang baru saya ajak mereka ke Wamena atau saya punya tim. Mereka baru pertama kali ke Wamena dan jaga mereka punya keamanan. Jadi ya sudah. Pokoknya dalam perjalanan itu banyak sekali penyertaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Sampai waktu kita shoot juga nih, ini Pelai ini luar biasa. Setiap kali shoot ini, sampai walaupun dia punya cuaca, ada videonya juga. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Cuaca itu sampai gelap, sudah mendung, mau hujan. Kita berdoa Tuhan dalam Israel, tolong. Saya mau shoot pas hari terakhir karena kita batal naik ke itu tuh Habema. Bilang Tuhan, ini mau balik ke Wamena sudah batal. Ini video terakhir Bapak tolong kayak begitu. Saya bilang ini hujan, sungguh mati video ada. Ini supaya kamu tahu ini. Terus di bagian sebelah sana ini hujan, gelap. Tapi pas berdoa di sebelah sini tuh terang. Padahal sebelumnya kita sudah kena rintik-rintik, sudah basah, sudah rintik-rintik. Tapi pada saat saya berdoa, puji Tuhan, di sana matahari, ada pelangi, makanya kita videoi di sini ada cuaca kurang baik. Itu kita lihat momen-momen itu dan penyertaan Tuhan itu luar biasa dari awal, sampai akhir pembuatan ini video. Wow, artinya memang kayak kalau sudah dikehendaki berangkat, barang apa jadi? Iya tuh. Betul. Sampai saya mau bawa itu tim kita kurang lebih 9-10 orang itu mau bawa berangkat. Ada yang dari Sorong, ada juga yang dari Jayapura. Kita mau berangkat. Kakak tahu itu uang tiket itu. Mau bawa mereka juga tuh. Saya bilang Tuhan, ini saya bawa bagaimana? Saya sapu salu waktu itu 3 juta. 3 juta. Timnya banyak. Aduh, baru kalau harga-harga di atas itu sungguh mati. Sudah. Saya bilang, Tuhan tolong. Jadi itu pun detik-detik terakhir itu, Tuhan tolong. Itu kan menit saja Tuhan buka jalan luar biasa. Akhirnya sudah berangkatkan tim, datangkan dari sana, dari sini, kita bawa semua. Jadi overall semuanya aman lah ya. Intinya tuh imani dan percaya, jalan saja. Selebihnya tuh Tuhan yang buka jalan. Suka banget nih kalimatnya, intinya tuh imani dan percaya. Nanti Tuhan yang bawa orang. Iya. Wow. Jangan takut. Jangan pernah takut ya. Karena memang kadang kalau ketong sudah takut duluan tuh bikin ketong jadi gugup, bikin ketong jadinya terpercaya bahwa barang itu bisa jadi. Iya toh? Benar sekali. Oke, singkat cerita baru kira-kira aku sudah cerita dari awal sampai akhir, belum akhir. Kalau akhir saya sudah tutup podcast ini. Jadi tadi kalau kamu dengar ya, dia punya cerita jalan untuk menuju ke sana tuh tergampang ya. Tergampang nih. Dia sudah cerita dari step by step. Kamu bisa dengar tadi, kalau misalnya dia harus ikut ini sampai harus ukur ini dan lain sebagainya. Naik turun gunung lompat hidup saya ya. Kakak tahu bahwa hal pertama yang saya lakukan setelah diberhentikan apa itu? Di mana sampainya aku? Oke. Tahu. Lanjut. Saya setelah Bapak jemput di apartemen, terus saya dipulangkan dalam perjalanan tuh, saya pertama yang saya lakukan, saya berdoa mengucap syukur. Of course ya. Berdoa, lanjut merinci. Saya berdoa dan saya bilang bahwa perjalanan ini bukan perjalanan saya, tapi perjalanan ini milik Tuhan. Itu yang saya tetapkan dari awal, karena waktu saya doa itu,
mujizat-mujizat Tuhan, pertolongan, sampai dengan alam juga bekerja sama. Makanya saya bilang perjalanan ini milik Tuhan, bukan perjalanan saya pribadi. Ini bicara seputar dengan video yang memang viral dan ujung-ujungnya hujat satu Indonesia. Itu bagaimana perasaanku? Jadi memang benar sekali saya diberhentikan karena perkara bendera Israel itu video yang viral, dan video itu sangat disayangkan karena 2 tahun yang lalu. Yes. Dan ajang waktu kita masa karantina itu baru mereka lagi panas-panas. Padahal itu video 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Dan dalam video itu kami kebaktian budaya bangsa. Seluruh orang Papua dari tanah Papua, kita semua kumpul di Jayapura ini, di lapangan Trikora. Terus kami menari dengan pujian penyembahan. Di saat itu? Ya. Saya juga menari pegang bendera. Menari. Jadi sudah, saya menari dalam ibadah itu, suasana doa, kita pujian, penyembahan, kita menari. Tapi mereka beranggapan bahwa itu politik. Tanpa ada klarifikasi, saya diberhentikan karena itu. Netizen mereka yang pro Palestina ini mereka kaitkan ke sana. Wow, tapi apa ya? Kalau ini ya, for your information lagi ya guys, di Papua itu banyak banget ya untuk kayak kita tuh cara menyembah sama Tuhan juga. Jadi bukan karena pro Palestina atau Israel, tapi tolong dijelaskan dulu nih. Kok bisa? Mungkin lebih spesifik itu kenapa? Kok ada dalam organisasi ini? Supaya dong tahu, lebih simpel lah, singkatnya silakan. Saya sendiri ada dalam pergerakan berdiri bagi Sion Yerusalem Israel, karena kita itu agama Kristen, akar kekristenan kita tuh dari Yahudi. Kita punya Yesus yang kita sembah saja, dia dari orang Yahudi. Yes. Bagaimana kita mau benci bangsa itu? Tuhan yang kita sembah saja dia dari sana, gitu. Kita punya orang Kristen, kalau mengutuki Israel itu hal yang sangat keliru. Sangat keliru. Karena Tuhan itu dia datang dari bangsa Yahudi, bangsa Israel itu. Dan saat ini kalau kita baca dalam Alkitab yang kita pegang ini, itu pun sejarah orang Yahudi itu yang kita baca. Bagaimana mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan, sampai dalam kitab Wahyu juga dituliskan tentang Israel Yerusalem itu. Tapi dari organisasi ini sebenarnya kok sudah jelaskan ya pada saat itu ke pihak Miss Indonesia ini sudah sekali. Saya sudah jelaskan, dan ibu terkasih yang bilang ini kita sama-sama juga, ibu bilang ya itu bagian itu iman kamu saya tahu, tapi kita dalam republik ini kita minoritas. Jadi saya bilang ini kan kita siapa saja demokrasi tuh, artinya kita dijamin, kita mau berhak berpendapat, mau sembah bagaimanapun itu hak kita, dan itu dijamin oleh undang-undang. Tapi kan tidak terbukti. Untuk sampai saya dipulangkan itu kan tidak terbukti. Jadi artinya begini ya, kok terhadap penyesalan seputar dengan video yang viral itu? Tidak ada, itu iman saya kepada Tuhan. Berarti artinya Merinci terhadap menyesal sama sekali. Kalau dong kemarin bilang kutik dong video ini tuh hapus semuanya, kok bio juga tuh hapus, bahas seputar Israel. Bagaimana? Saya akan tetap berdiri memberkati bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Itu perintah Tuhan yang saya sembah. Dia suruh saya untuk berdiri memberkati Israel, berdoa untuk pemulihan di sana. Sampai dengan dunia benci mereka juga, saya tetap akan berdiri untuk Israel. Wow, artinya kok tetap pada aku punya pendirian ya? Ya, karena Tuhan kan di sana. Kok tak menyesal sama sekali nih? Tidak, Tuhan adalah Israel yang jamin. Serius. Setelah ikut ajang Miss ini juga kok tak menyesal? Yang penting itu menjalankan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ya dunia kan tidak menjamin kita untuk akhirat nanti. Yang artinya Merinci juga sadar akan konsekuensinya ya. Otomatis kamu juga sudah siap untuk diserang oleh netizen. Itu kan untuk pertama kali saya tuh diserang sama netizen. Bukan 1-2 orang, ini satu Indonesia. Jadi saya itu sempat kayak Tuhan ini kalau sampai menjelaskan sekarang saya agak susah untuk jelaskan karena perasaan yang saya alami waktu itu sangat sulit. Saya bilang ini kenapa begitu? Tapi saya pikir dan saya jadi teror-teror itu masih sampai dengan detik ini masih masuk. Masih sampai sekarang ini? Masih. Ntar kakak lihat sudah. Ntar boleh kasih tunjuk. Nanti kalau macam sebentar mau bagikan akan terus lihat. Yang lihat. Jadi
saya diserang gitu. Puji Tuhan setiap kali bangun pagi itu kan biasa kan 1 pagi selesai dulu, baru saya buka HP itu bangun notifikasi yang masuk itu. Selamat pagi monyet, makan pisang kah? Gitu. Monyet. Oh my God. Dan lain sebagainya. Itu banyak sekali cacian, makian, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang masuk. Lalu saya bertanya-tanya, Tuhan ini kenapa begitu? Kembali lagi, kalau saya sudah begitu, pasti saya lakukan, saya berdoa dan tanya Tuhan. Terus saya dapat dalam perjanjian baru itu, saya baca Tuhan kita tuh sudah terlebih dahulu dia dicaci maki, dihina. Jadi kita sebagai hambanya, pengikut-pengikutnya tuh kita tidak lebih dari dia. Tuhan yang kita sembah saja dia sudah ditolak, dicaci maki Tuhan. Apalagi kita sebagai hamba, kita pengikut-pengikutnya tuh. Jadi kita tidak bisa lebih dari dia. Makanya saya bilang, oh Tuhan luar biasa. Jadi yang saya tanya, saya buka Alkitab, dapat lagi. Jadi saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan sudah alami itu dan Tuhan mengizinkan saya bisa alami bagian ini. Terima kasih. Akhirnya tentunya juga ya dari pengalaman ini kan kok sudah beritanya ini sempat viral tuh 2 bulan lalu, terus padam tiba-tiba, terus kok tiba-tiba naik lagi untuk minta jumpa pers. Kok ada chat saya, kakak kok bang begini ada mau jumpa pers ini. Pasti orang juga tertanya-tanya dong, kenapa kasus sudah 2 bulan lewat lah, kayak orang di komentar juga ya. Waktu saya ikuti dia punya konferensi pers, terus saya lihat orang-orang punya penggalan video ataupun berita yang ada orang tuh pada komentar, kenapa berita sudah lama begini baru bersuara. Tolong kasih pemahaman kepada masyarakat yang nonton ini, kenapa seorang Merince Kuboya baru speak up. Jadi saya punya beberapa alasan yang buat saya baru bersuara. Tentu hal ini sangat tidak mudah untuk saya, banyak tantangan dan kendala yang saya hadapi, mulai dari gangguan kesehatan yang sempat saya alami. Jadi waktu dipulangkan itu besoknya jatuh sakit. Di Jakarta dalam penerbangan juga itu saya sudah dalam kondisi kesehatan kurang baik. Sampai 3 hari, kemudian puji Tuhan tim solidaritas yang dibentuk dengan sangat cepat. Mereka kawal isu saya dan mereka kasih saya waktu untuk istirahat. Terus dalam proses penyusunan kronologi kami butuh waktu karena kami sadari bahwa isu ini sangat sensitif. Iya betul. Dan masalahnya sangat besar dan perlu persiapan yang baik. Karena itu isu ini sangat sensitif. Kemudian selain itu saya punya alasan berikutnya, kami keluarga ada duka. Saya sendiri duka yang mendalam karena yang pertama saya punya kakak bupati. Jadi itu pada saat penyusunan kronologi sudah selesai. Hari itu juga saya punya kakak laki-laki, kakak bupati dari Duga. Oh iya benar ada beritanya ya. Ya. Itu pas selesai kronologi itu. Jadi sudah kakak bupati meninggal, kami pergi ikut duka selesai. Kebetulan saya punya kakak ini juga sebagai donatur juga untuk saya punya perjalanan Miss Indonesia. Jadi karena kakak meninggal, kami tidak untuk gelar jumpa pers waktu itu. Kami tunda karena keadaan duka. Setelah duka selesai, nenek kandung, beliau juga meninggal. Wah, saya punya nenek kesayangan. Ya? Wah. Ya. Maaf sih saya sedikit. Kenapa? Ya, kakak kalau begini saya tambah sedih. Udah, minum, dingin, enak. Aduh, iya. Ya, puji Tuhan. Setelah seminggu kemudian saya punya nenek meninggal, kami antar ke Wamena, ke kampung. Antar ke sana setelah pemakaman selesai, sehingga keadaan dan kondisi ini buat saya tidak bisa langsung tampil ke publik. Saya harus emosional saya selesai. Habis diserang-serang, terus ternyata keluarga berduka. Ya. 2 kali berduka lagi ya, terus kondisi fisik itu terus sekali. Terus fisik sudah, terus duka lagi. Terus setelah itu serangan-serangan yang masuk itu seperti yang saya bilang, buka HP pagi, masih jam 5 pagi gitu nih, sudah lihat selamat pagi monyet, makan pisang kah, mandi berapa kali. Serangan-serangan itu juga masuk ke saya tuh, makanya saya harus sembuh dulu secara emosional, artinya benar-benar siap dulu, baru bisa tampil ke publik. Jadi itu yang buat saya lama, karena tantangan selain waktu dan juga dana yang kita butuhkan untuk persiapan jumpa pers. Tapi
diam bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu untuk diam. Saya mencoba untuk bangkit karena rasis dan diskriminasi ini adalah racun untuk kemanusiaan, dan juga bisa menghancurkan persatuan, perdamaian dan juga kemajuan. Dan saya pikir ini adalah racun yang harus dilawan. Makanya saya memutuskan untuk tetap berdiri karena bukan hanya saya saja yang diserang, tapi orang-orang yang memberikan dukungan kepada saya, mereka juga diserang. Wow, jadi bukan hanya Merince saja, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kok ini juga begitu? Iya, yang memberikan dukungan baik dalam komentar dan sebagainya, mereka juga ikut diserang. Yang bercoba untuk speak up tentang saya, mereka juga. Dan saya pikir bahwa rasis dan diskriminasi ini adalah racun kemanusiaan yang harus dilawan. Karena itu kita tidak bisa maju, kesatuan kita juga akan runtuh. Dan saya pikir ini harus dilawan. Makanya walaupun kita diam, tapi bukan berarti kita tidak bicara. Wah, ini menarik ya. Yang artinya memang ada kilas balik ya seputar dengan kenapa sih butuh 2 bulan lamanya untuk Merince dengan tim untuk bisa bicara. Ternyata banyak kejadian-kejadian yang memang ya harus kita mengerti. Apalagi dengan kondisi fisik ya. Maaf ya, pasti kita stres itu pasti ada, rasa takut itu pasti ada, apalagi fisiknya kita yang sakit itu pasti mengganggu sekali toh. Nah ini tapi yang saya ingin tanyakan, setelah gejolak ini ya 2 bulan berlalu, tapi sampai sekarang juga masih ada intimidasi atau ancaman-ancaman. Yang saya kepo selama ini ya, dari yang saya baca beritanya Merince, kenapa bisa masuk ada rasisme dan juga diskriminasi, 2 hal itu. Dan itu bukan cuma saya saja yang tanya, tapi kita punya orang asli Papua. Dan tanya, apa hubungannya Merince punya kejadian yang ada di Miss ini ya, didiskualifikasi, terus tiba-tiba masuk ke rasisme. Karena kalau Merince baca komentar dengan sangat baik, tapi mungkin harus baca ya, komentar juga, aduh, ini. Pokoknya begitu ya, itu saya keponya kok bisa masuk sampai ke situ. Iya, jadi saya pun juga heran. Saya juga kaget karena ini persoalannya lain, tapi yang diserangnya lain. Sampai serang secara fisik, bilang hitam, bilang hitam, hitam biasa ya, keriting. Saya pikir kita kulit hitam, rambut keriting tidak bisa hidup kah gitu. Padahal kita ya. Jadi istilahnya kayak Merince menganggap dari komentar-komentar negatif ini muncullah isu rasisme dan juga diskriminasi begitu. Ini saya konfirmasi nih. Iya. Benar, itu kan serangan yang mereka kirim kepada saya itu baik secara personal pribadi, tapi juga kan di publik. Nah, kalau teman-teman ikuti pasti sudah lihat lah. Mereka tidak hanya serang, sebenarnya yang bermasalah ya, tapi mereka serang sampai ke fisik dan lain sebagainya. Kalau macam manusia lahir dia bisa memilih, pasti dia akan memilih. Tapi kan kita kan ditakdirkan oleh Tuhan, artinya kita diciptakannya itu sudah sempurna menurut, kalau kita Kristen, sempurna menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri. Jadi ya sudah. Kalau saudari mau hina saya dan lain sebagainya, berarti engkau menghina pencipta saya begitu. Sedangkan saya bersyukur, saya kulit hitam, rambut itu, terima kasih, saya bersyukur, saya bangga gitu. Iya dong, harus. Harus sayang, karena identitas saya gitu. Betul, baru kan bilang itu identitas. OAP sesuai podcast kita. Jelas. Orang asli Papua punya cerita. Lanjut, ceritakan. Jadi ya sudah. Selain itu, saya juga mereka bilang begini, Tuhan kamu tuh setan dan lain sebagainya, penistaan agama. Ini kayaknya masuk isu banyak banget ya. Oh Tuhan, stres. saya juga heran kenapa Tuhan bisa buat saya kuat itu. Saya pikir-pikir Tuhan ini kalau misalnya apalagi anak-anak muda terus mereka diserang seperti itu, dan saya buka TikTok saya punya muka, saya buka YouTube saya punya muka, saya buka di Google semua saya punya muka, baru kata-kata diduga ini dan diduga baru lebih parah lagi kalau ada media yang mohon maaf tapi kalau ada media yang beranggapan yang negatif dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan kebenaran yang saya punya itu, Tuhan tolong ini bagaimana gitu. Tapi saya cuma sampai heran kekuatan yang Tuhan kasih itu luar biasa, karena kalau anak muda baru alami serangan seperti itu tambah lagi duka dan lain sebagainya, itu mungkin bisa bunuh diri, sungguh mati. Tergampang tuh. Tapi untung Bapak di atas jadi itu lagi. Dan yang terpenting kau punya keluarga ya, dukung kau sekali. Benar. Selain yang di atas, pasti kau punya keluarga. Dan orang-orang terdekatnya kau tuh dukung kau.
Sehingga aku bisa kuat sampai sekarang. Aku ketemu Sa. Betul. Saya juga bilang banyak terima kasih untuk semua masyarakat Papua, kan terbaik. Dan satu hal lagi yang harus mungkin Merince kasih tau buat ketong. Apakah ini saya menemukan komentarnya ya, komentarnya. Jadi kalau saya bisa ketemu komentarnya lagi, saya kasih masuk sudah. Kenapa bisa sampai masuk ke ranah hukum? Harusnya aku kasih biar saja. Atau kok harusnya terus ada urusan lagi sampai melebar sampai ke sana? Kok takut dituntut kah? Tuntut balik sama pihak ini. Siap, saya berani bawa sampai ke ranah hukum karena seperti yang saya bilang, kita dalam republik ini negara demokrasi, siapa saja berhak untuk berpendapat, memeluk agama lain dan lain sebagainya. Dan dalam isu ini sendiri, saya berdiri karena iman saya kepada Yesus Kristus dan berdiri untuk memberkati bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian, selain daripada itu, kenapa saya harus bawa ke ranah hukum? Karena saya memikirkan untuk saya punya teman-teman pemuda atau pemudi yang lain yang nanti akan berikutnya di belakang daripada saya, supaya mereka juga tidak diperlakukan seperti saya. Mereka diberhentikan secara sepihak tanpa adanya ruang untuk klarifikasi dan lain sebagainya. Hal-hal ini saya pikirkan supaya cukup sampai di saya, generasi berikutnya, anak-anak Papua yang lainnya, mereka mau ada dalam ajang-ajang seperti begini, mereka juga harus diperhitungkan. Gitu. Kalau tidak kita diam terus ya, sampai seterusnya kita Papua akan seperti begitu. Kita dipulangkan, kita diam, kita dipulangkan, kita diam. Dan seperti saya bilang, ini adalah racun kemanusiaan. Tapi ini luar biasa ya, karena memang seperti podcastnya kita tuh ingin supaya anak-anak Papua tuh juga bercerita. Bukan kita mendiskriminasi orang yang lain atau pihak-pihak yang lain ya. Di saat saya undang Merince atau ketemu bicara di sini bukan untuk menjatuhkan, tetapi kita perlu tahu problem apa sih yang sebenarnya Merince dan juga tim sedang hadapi. Dan kenapa ternyata butuh waktu yang lama, karena ada hal-hal ini loh guys. Dan itu ternyata saya tambahkan dikit. Oke, silakan. Ternyata itu bukan saya sendiri yang mengalami tantangan, tapi dalam kita punya tim itu kita banyak jatuh bangun. Kalau hari ini saya, berarti besok yang lain gitu. Makanya itu yang buat kita harus, kita harus pulih semua sama-sama, kita berdiri semua kuat dulu sama-sama, baru kita tampil ke publik. Saya tentunya berterima kasih sekali buat Merince Kogoye ya, karena pada dasarnya dia sudah mau bicara di podcast perdana ini. Saya juga baru pertama kali, gitu sama-sama. Kita sama-sama perdana, dan mungkin saya mendengar sedikit dari Merince statement terakhir yang kamu mau kasih tahu buat kamu teman-teman Papua. Silakan. Terima kasih Puji Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa kalau teman-teman punya sesuatu atau mimpi, itu tidak usah khawatir, takut, dan lain sebagainya. Yang penting kalau ada keinginan, jalan saja. Terus, kalau teman-teman sudah punya keinginan dan sudah maju untuk jalan, ingat, pasti ada konsekuensinya. Yang teman-teman perlu, harus ada pegangan yang kuat. Kalau saya pegang Tuhan. Teman-teman bisa tahu itu juga sebagai landasan yang kuat dan benar. Karena apa? Saat-saat kita jatuh dan lain sebagainya, kita punya landasan itu yang menjadi bagian untuk kita akan bangkit kembali. Dan untuk anak-anak Papua, anak-anak muda di siapa saja di luar sana, kamu terus takut, maju saja, selebihnya nanti Tuhan yang melengkapi, yang penting gas saja dulu. Oke, luar biasa sekali ya perbincangan kita. Saya Tirza Bonyadone dan juga saya Merince Kogoye. Sama-sama kita bisa sharing, kasih tahu suara anak-anak Papua melalui podcast kami, Orang Asli Papua Punya Cerita. Saya secara pribadi berharap masih ada podcast-podcast lanjutan yang membahas putar dengan isu-isu penting yang ada di tanah Papua. Dan tentunya di podcast saya yang perdana ini, saya mengajak kamu orang semua, para sobat Tirza Bonyadone, untuk subscribe. Ya, harus. Harus. Kok ajak dulu Kak? Kamu jangan lupa subscribe karena kita mau cerita nanti semua ada di sini. Hanya di Tirza Bonyadone. Oke, Tirza Bonyadone. Jadi langsung saja subscribe dan juga jangan lupa follow saya di Instagram, TikTok, apalagi ya sosial media saya. Facebook juga ada saya di sana dengan nama Tirza Bonyadone. Kira-kira itu saja dulu dari keteng dua. Kamu minum? Silakan. Nanti dong pikir kosong lagi. Asap. Kalau kita bisa bilang tuh asap. Terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.